Halo semua, kenalin namaku Zelia Fasya. Di video ini aku ingin membahas tentang Indeks Pembangunan Manusia di wilayah DKI Jakarta. Sebelum membahas lebih jauh, aku akan kasih penjelasan sedikit apa itu Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Menurut United Nations Development Program, Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia. Komponen dasar kualitas hidup manusia dilihat melalui pendekatan 3 dimensi dasar yang diukur dari 4 indikator. 3 dimensi dasar itu adalah kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Lalu, apa aja 4 indikatornya? Yuk kita bahas. Dimensi pertama yaitu kesehatan. Dimensi ini berupa umur panjang dan hidup sehat. Indikator yang diukur adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung melalui pendekatan tidak langsung, yaitu dengan menggunakan pendekatan data angka lahir hidup dan angka masih hidup. Dimensi kedua yaitu pendidikan. Dimensi ini berupa pengetahuan yang mana diukur melalui 2 indikator. Indikator pertama yang diukur adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, di mana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, proses pendidikannya telah berakhir. Lalu indikator kedua dalam dimensi pendidikan ialah harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Yang terakhir, dimensi pengeluaran. Dimensi ini berupa standar hidup layak. Indikator yang diukur adalah pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita dihitung menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita konstan atau real yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Jadi, bisa disimpulkan 4 indikator itu adalah angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Kemudian terdapat batas minimum dan batas maksimum dalam menghitung keempat indikator tersebut, yaitu untuk angka harapan hidup, batas minimumnya ada di 20 tahun dan batas maksimumnya ada di 85 tahun. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah, batas minimumnya adalah 0 tahun dan batas maksimumnya adalah 15 tahun. Untuk harapan lama sekolah, batas minimumnya adalah 0 tahun dan batas maksimumnya adalah 18 tahun. Terakhir, pengeluaran per kapita, batas minimumnya adalah Rp1.007.436 dan batas maksimumnya adalah Rp26.572.352. Setelah kita ketahui 3 dimensi dan 4 indikator beserta batasannya tadi, sekarang aku ingin mencoba menghitung IPM berdasarkan data-data yang aku peroleh dari Badan Pusat Statistik. Rumus IPM adalah akar pangkat 3 dari indeks kesehatan dikali indeks pendidikan dikali indeks pengeluaran, lalu kemudian dikalikan 100. Untuk mengetahui nilai dari ketiga indeks tersebut, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Untuk indeks kesehatan, dihitung dengan rumus berikut ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,
Angka harapan hidup di DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan manusia terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan oleh pemerintah, pembangunan infrastruktur untuk mempercepat akses penduduk ke fasilitas kesehatan yang terus ditingkatkan, serta tenaga kesehatan yang ditambah baik jumlah maupun kualitasnya. Jika dilihat dari data tersebut, maka indeks kesehatan 2019 adalah 0,81. Untuk indeks pendidikan, rumusnya adalah indeks rata-rata lama sekolah ditambah indeks harapan lama sekolah, kemudian dibagi 2. Untuk indeks rata-rata lama sekolah itu didapat dari rumus berikut ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan jika dilihat dari data tersebut, maka indeks rata-rata lama sekolah tahun 2019 adalah 0,74. Lalu untuk indeks harapan lama sekolah itu didapat dari rumus berikut ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, nilai dari harapan lama sekolah pun selalu meningkat tiap tahunnya. Dan dilihat dari data tersebut, maka indeks harapan lama sekolah tahun 2019 adalah 0,72. Jika hasil kedua indeks tadi diakumulasikan, maka nilai indeks pendidikan 2019 adalah 0,73. Selanjutnya untuk indeks pengeluaran, rumusnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, nilai ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang berarti semakin hari penduduk DKI Jakarta kehidupannya semakin layak dan sejahtera. Dilihat dari data tersebut, maka indeks pengeluaran 2019 adalah 0,69. Setelah mendapatkan hasil dari ketiga indeks tadi, maka IPM untuk wilayah DKI Jakarta tahun 2019 adalah 74,2. Dilihat dari hasil IPM tersebut, maka ini menunjukkan pembangunan manusia di wilayah DKI Jakarta berada pada level tinggi. Hal ini didasari oleh kelompok nilai IPM yang telah ditentukan seperti di tabel ini. Atas pencapaian nilai IPM 74,2, aku rasa kualitas pembangunan manusia di wilayah DKI Jakarta bisa dikatakan sangat baik. Hal ini juga berdasarkan dari keempat indikator tadi yang mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Itu aja penjelasan aku tentang indeks pembangunan manusia. Kalau kalian ada saran atau pendapat lain, silahkan komen di bawah. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Stay safe. Bye.